Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Asidik, cerdas, kreatif, mandiri. Ya, sebelum kita belajar taklim minal bait, tema 7 atau 5G, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, silakan dibuka halaman 43. Ya, pembelajaran pertama. Peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Apa itu proklamasi? Ada yang tahu? Ya, proklamasi adalah seruan atau pengumuman. Pengumuman kalau di sini yang terkait hal ini pengumuman tentang kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 ya. Itu diproklamasikan, memproklamirkan atau menyerukan, mengumumkan, memberitahukan, yaitu arti dari proklamasi. Ya, perhatikan gambar di samping. Pernahkah kalian mengunjungi tempat tersebut? Gambar di samping adalah monumen proklamator yang terdapat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamator itu apa, Ustaz? Proklamator adalah orang yang memproklamasikan. Nah, itu ada insinyur Presiden pertama kita Insinyur Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta yang terdapat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Apa yang terjadi di tempat tersebut? Ya, yang terjadi di tempat tersebut yaitu merupakan tempat dibacakannya peristiwa proklamasi Indonesia. Kalau kalian mau dengar ucapan Presiden Soekarno tentang proklamasinya, kalian bisa cek di YouTube ya, sudah banyak. Ya, hari ini kita akan belajar yang pertama menjelaskan peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan proklamasi kemerdekaan. Yang kedua membuat peta pikiran dari teks sejarah. Yang ketiga menjelaskan perubahan wujud benda. Ya, silakan dibuka halaman masih 43 ya. Kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia diperoleh dari hasil kerja keras para pejuang. Kemerdekaan Indonesia berkaitan erat dengan peristiwa proklamasi. Proklamasi merupakan pernyataan yang mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Peristiwa proklamasi berhubungan erat dengan tokoh-tokoh pencetus kemerdekaan. Ada Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Adalah dua tokoh, dua sosok, dua orang di antara sekian banyak tokoh proklamasi. Sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan, beberapa persiapan dilakukan. Salah satunya adalah pembentukan BPUPKI. Wah, apa tuh BPUPKI ya? Yuk kita simak teks narasi BPUPKI pada buku kalian halaman 44. Ya, BPUPKI itu ada kepanjangannya ya. Yaitu apa? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalian baca aja ya di halaman 44. Ya, sekarang kita akan melihat Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Pancasila selalu menunjukkan kekuatannya sebagai alat pemersatu bangsa. Cita-cita bangsa Indonesia adalah mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Burung Garuda adalah burung yang mencerminkan keperkasaan, kekuatan, dan ketajaman. Makna dari lambang Garuda. Setiap bagian dari lambang Garuda Pancasila mengandung makna sebagai berikut. Burung Garuda adalah burung yang mencerminkan keperkasaan, kekuatan, dan ketajaman. Banyak bulu pada masing-masing sayap terdiri atas 17 helai melambangkan tanggal 17. Banyak bulu pada ekor adalah 8 melambangkan bulan Agustus atau bulan ke-8. Banyak bulu pada pangkal ekor ada 19 helai. Banyak pada bulu leher 14 helai melambangkan 1945. Jumlah bulu pada setiap bagian tubuh Garuda Pancasila merupakan tanggal kemerdekaan dan tahun kemerdekaan Indonesia. Makna dari setiap simbol dalam Pancasila. Yang pertama bintang. Bintang emas yaitu diartikan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Manusia diberi kebebasan untuk memeluk sebuah keyakinan atau agamanya masing-masing. Mereka juga dapat beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Kedua, rantai emas. Sila kedua disimbolkan dengan rantai. Rantai bulat mencerminkan perempuan, sedangkan rantai persegi mencerminkan laki-laki. Ya, rantai ini mencerminkan bahwa antara laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama sehingga kuat. Yang ketiga, sila ketiga dilambangkan sebagai pohon beringin. Pohon beringin mencerminkan negara Indonesia yang berhasil menyatukan keberagaman yang ada. Beringin memiliki banyak cabang, namun tetap terpusat pada satu pohon. Hal ini mencerminkan bangsa Indonesia yang beragam, namun tetap bersatu. Lambang sila keempat, kepala banteng. Kebiasaan banteng mencerminkan bangsa Indonesia yang suka berkumpul dalam menentukan sebuah keputusan. Dalam menentukan keputusan, hendaknya kita bermusyawarah mufakat. Nah, saat musyawarah kita harus menghormati pendapat orang lain, menerima hasil keputusan dengan lapang dada. Yang kelima, padi dan kapas. Lambang sila ke-5 atau simbol sila ke-5. Padi adalah makanan pokok bangsa Indonesia. Kapas adalah bahan baku pakaian. Kapas dan padi mencerminkan kebutuhan dasar manusia untuk mencapai kemakmuran. Setiap manusia harus bersikap adil dan bijaksana terhadap sesama agar kemakmuran dapat merata. Ya, selanjutnya membuat peta pikiran dari teks sejarah. Ya, kamu dapat mencari informasi dengan cara membaca teks narasi di halaman 44. Informasi yang diperoleh lalu dikelompokkan agar lebih mudah dipahami. Mula-mula pahami atau baca seluruh teks terlebih dahulu, setelah itu carilah informasi penting, kemudian tulis di tabel yang ada di halaman 45. Ya, itu BPUPKI, tokoh yang terlibat siapa, ada di teks halaman 44, kemudian alasan didirikannya BPUPKI, kemudian tujuan didirikannya, waktu pembentukan, nama lain, dan jumlah anggota. Kalian bisa kerjakan ya, lalu kirimkan fotonya ke Ustadz. Menjelaskan perubahan benda yang bersifat tetap dan sementara. Tahukah kamu Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilambangkan dengan jumlah bulu yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila? Perhatikan gambar patung Garuda Pancasila di samping. Patung tersebut terbuat dari balok es. Balok es berasal dari air yang dibekukan. Setelah dikeluarkan dari pendingin, balok es akan mencair. Air mengalami perubahan wujud dan kembali ke bentuk semula. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa perubahan wujud benda terjadi pada pengaruh kalor. Benda yang melepaskan kalor dapat mengalami wujud membeku, mengembun, dan mendeposisi. Sementara benda yang menyerap memerlukan kalor dapat mengalami penguapan atau menguap, mencair, dan menyublim. Perubahan wujud benda seperti membeku, mengembun, mendeposisi, menguap, mencair, dan menyublim termasuk ke dalam perubahan benda yang bersifat sementara. Perubahan benda yang bersifat sementara adalah perubahan benda yang dapat kembali ke wujud semula. Selain perubahan benda yang bersifat sementara, ada pula perubahan benda yang bersifat tetap. Perubahan benda yang bersifat tetap adalah perubahan benda yang tidak kembali ke wujud semula. Kalian garis bawahin ya. Perubahan tetap dan perubahan sementara. Contoh perubahan benda yang bersifat tetap. Yang pertama, roti yang berjamur setelah 5 hari dibiarkan di udara terbuka. Tidak dapat kembali lagi ke bentuk roti yang tanpa jamur atau yang masih segar. Yang kedua, beras yang dimasak akan berubah menjadi nasi. Tetapi nasi tidak dapat berubah kembali menjadi beras. Yang ketiga, kayu yang dibakar akan menjadi abu. Abu tidak dapat kembali menjadi kayu. Ya, perhatikan peristiwa pada gambar berikut. Tuliskan huruf T pada perubahan benda yang bersifat tetap dan S pada perubahan yang bersifat sementara. Ya, di pembelajaran kedua di halaman 50, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi.
Persatuan merupakan salah satu syarat agar kemerdekaan Indonesia dapat terwujud. Coba kalian bayangkan, apa yang terjadi jika bangsa Indonesia tidak bersatu dalam mengusir penjajah. Perjuangan secara fisik, seperti perang dengan senjata, telah merenggut banyak korban jiwa. Oleh karena itu, para tokoh pejuang mengubah cara perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dengan cara diplomasi. Nah, apakah yang dimaksud dengan perjuangan secara diplomasi? Yaitu perjuangan yang bersifat bekerja sama atau negosiasi, melakukan kerja sama. Tentunya kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, di sini ada gambar diorama perundingan Linggarjati. Merupakan bentuk diplomasi untuk memperjuangkan wilayah kesatuan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda. Ya, tadi perjuangan diplomasi sudah kalian tahu ya, yaitu perjuangan yang bersifat kerjasama atau hubungan antar pemerintah atau antar organisasi. Hari ini kita akan belajar yang pertama menceritakan kembali isi teks narasi sejarah, yang kedua menjelaskan ciri khas dan keunikan tarian daerah, yang ketiga melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda. Ya, pembelajaran kedua, bacalah teks narasi sejarah berjudul Peristiwa Rengas Dengklok dalam buku kalian. Ya, kalian baca sendiri ya. Kemudian menjelaskan ciri khas dan keunikan tarian daerah. Tiap tarian baik tunggal, berpasangan atau berkelompok memiliki keunikan dan ciri khas tari. Keunikan tersebut terdapat pada gerak, kostum, pola lantai, dan properti yang digunakan. Lamanya selang waktu penjajahan Belanda di Indonesia mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pada seni tari. Misalnya saja pada tari dolalak yang berasal dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tari dolalak terinspirasi dari perilaku tentara atau serdadu Belanda pada saat beristirahat sambil menyanyi dan berdansa. Ciri khas tarian tersebut terletak pada pakaian yang digunakan yang mirip serdadu Belanda. Selain itu juga terdapat ciri gerakan yang tidak didapati pada tarian lain, yaitu gerakan kirik atau gerakan bahu yang cepat pada saat-saat tertentu. Tari dolalak dilakukan secara berkelompok. Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan lebih dari 2 orang. Kalian garis bawahi ya. Selain tari berkelompok, ada pula tari tunggal dan tari berpasangan. Tari tunggal adalah tarian yang dibawakan oleh 1 orang. Garis bawahi lagi ya. Adapun tari berpasangan dilakukan oleh sepasang penari laki-laki atau perempuan atau 2 pasang penari laki-laki dan perempuan. Kalian garis bawahi lagi. Tiap tarian, baik tunggal berpasangan atau berkelompok, memiliki keunikannya masing-masing. Apakah kamu mengetahui tari yang berkembang di daerahmu? Kira-kira Tangerang apa? Ya, di Tangerang ada namanya tari Lenggang Kisah Dane. Boleh daerah asal kalian juga ya. Kemudian melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda. Salah satu tarian tradisional berkelompok adalah tari lilin. Tari lilin berasal dari Sumatera Barat. Para penari mengenakan beberapa properti unik yang menjadi ciri khas dari tari lilin, yaitu lilin dan piring. Keunikan terdapat pada nyala lilin yang tetap menyala di sepanjang pertunjukan berlangsung. Penari harus mempertahankan lilin agar terhindar dari terpaan angin dengan cara memegangnya tetap datar. Perhatikan perubahan wujud terjadi pada lilin yang dibakar. Di sini ada gambar GIF ya, atau Graphic Interchange Format, gambar yang bergerak. Mula-mula lilin berwujud padat karena pembakaran atau pemberian kalor, wujudnya berubah menjadi cair. Nah, salah satu peristiwa sehari-hari yang melibatkan perubahan wujud benda adalah proses pembuatan garam. Dalam proses pembuatan garam, air laut dipanaskan dengan bantuan sinar matahari sehingga air laut menguap sementara garam yang terkandung dalam air laut mengendap. Ya, terima kasih. Cukup sekian dari Ustadz. Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Ya, Imam Syafi'i pernah berkata, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Sekian dari Ustadz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.